bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan dan diberikan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan apa yang kita bahas tadi malam tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Salah satunya ialah Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi ini adalah sahabat yang kaya raya. Bahkan dia berkali-kali memohon kepada Allah untuk diberikan kemiskinan tapi tidak bisa miskin. Ini lucu Pak, minta miskin tapi tidak bisa miskin. Selalu batal miskin. Kenapa? Suatu ketika Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau akan masuk surga dengan tertatih-tatih. Engkau akan lambat masuk surga." Kata Abdurrahman bin Auf, "Kenapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Sebab kamu punya harta yang banyak dan itu akan nanti lama dihisap." Maka seketika itu Abdurrahman bin Auf berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin masuk surga dengan cepat. Saya tidak ingin berlama-lama. Maka semua harta saya ini saya infakkan, semua harta saya ini saya sedekahkan." Maka Abdurrahman bin Auf itu sedekahnya Pak luar biasa. Sedekah 4.000 dinar, 42.000 dinar. Bahkan kalau kita hitung-hitung ya, kalau perhitungan sekarang kira-kira 150 triliun. Coba Pak, 150 triliun Pak. Coba bayangkan itu Abdurrahman bin Auf Pak. Dalam sejarah Pak tercatat ini Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya yang dijamin masuk surga. Namun apa yang terjadi? Begitu Abdurrahman bin Auf sedekah tidak bisa miskin. Tidak bisa miskin. Karena memang itu sunnatullah Pak. Sunnatullah itu kalau orang bersedekah pasti diganti. Sebab Allah sudah janji dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifhu." Apapun yang kau nafkahkan, yang kau infakkan, yang kau sedekahkan, pasti Allah akan ganti. Pasti Pak. Bukan mudah-mudahan, bukan insyaallah, pasti Allah akan gantikan. Bahkan dalam ayat lain, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Kalau kita infakkan 1 dibalas 700. Coba 1 dibalas 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah lipat gandakan bagi yang dikehendaki, tidak terbatas Pak. Maka Abdurrahman bin Auf ini semakin dia sedekah semakin kaya raya. Bingung Abdurrahman, bagaimana caranya saya bisa miskin ini? Semakin saya sedekah semakin saya kaya. Maka pernah suatu ketika Pak, di kota Madinah itu jadi orang tanam kurma. Pada saat panen itu kurma itu harganya anjlok, harganya murah Pak ya. Kemudian busuk. Jadi kurma yang ada di kota Madinah itu busuk Pak ya. Gagal panen lah istilah kita, gagal panen, busuk. Tidak ada yang mau beli itu kurma. Maka kata Abdurrahman bin Auf, sampaikan kepada penduduk kota Madinah yang punya kurma busuk, sini saya beli. Sini saya beli Pak. Yang lain tidak ada yang mau beli. Cuma Abdurrahman bin Auf yang berani membeli kurma yang busuk. Begitu diambil kurma busuk, dikumpulkan, dijual, dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, "Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan saya membeli kurma busuk ini saya sudah miskin." Tidak lama kemudian setelah dibeli kurma yang busuk Pak, datanglah utusan dari Yaman, utusan raja dari Yaman. Ternyata di Yaman itu ada wabah, ada penyakit. Tapi bukan corona ya. Corona belum ada saat itu. Tapi ada wabah. Wabah yang menyebar di kota Yaman. Menurut para tabib, menurut para dokter, bahwa penyakit itu hanya bisa diobati dengan kurma busuk. Coba. Wabah itu, penyakit itu hanya bisa diobati dengan kurma busuk. Datanglah orang Yaman ke Madinah cari kurma busuk. Kata orang-orang Madinah, "Oh, kita sudah tidak punya kurma lagi. Kalau mau kurma yang busuk hanya ada sama Abdurrahman bin Auf." Maka orang Yaman ini
datang kepada Abdurrahman bin Auf dan ingin membeli kurma yang busuk dengan harga 10 kali lipat dibanding kurma yang normal. Coba 10 kali lipat, Pak. Coba. Jadi bukan tambah miskin Abdurrahman bin Auf, makin tambah kaya, bahkan 10 kali lipat. Ini luar biasa sahabat Nabi ini, Pak. Itu kalau orang sudah jadi bisnisnya itu berorientasi akhirat. Bagaimana agar supaya hartanya ini bisa dijadikan wasilah ke akhirat. Maka Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau akan masuk surga dengan sangat cepat karena hartamu yang engkau sedekahkan. Jadi yang pertama tadi kata Nabi, engkau akan masuk surga dengan tertatih-tatih, akan lambat. Tapi begitu ia sedekah, kata Nabi, engkau akan masuk surga dengan cepat karena harta yang engkau sedekahkan. Ini tidak bisa miskin ini Pak Abdurrahman bin Auf. Ya, gampang sekali dapat uang. Bahkan pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu belanja di luar kota Madinah. Begitu ia masuk ke kota Madinah, datang ke kota Madinah, sebelum masuk di gerbang kota, itu Abdurrahman bin Auf itu ingin buang hajat, Pak. Ya, singgah buang hajat. Jadi itu ada sekitar 700 keledai yang muat barang-barang dagangan, itu diparkir dulu, disimpan dulu. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu singgah buang hajat. Begitu ia singgah buang hajat, datanglah orang yang melihat dagangan Abdurrahman bin Auf. Kata orang itu, wah, ini kan barang-barang yang saya cari selama ini. Sebelum ia masuk ke kota Madinah, saya mau membeli barang dagangan Abdurrahman bin Auf karena ini adalah barang yang saya cari. Begitu ia kemudian tawar, cuma kan Abdurrahman sedang buang hajat, ditawar. Abdurrahman bin Auf, maukah kau jual barangmu ini dengan harga sekian? Abdurrahman diam, karena kan orang buang hajat kan tidak boleh bicara. Ya, diam Abdurrahman bin Auf. Kata orang itu, wah, mungkin tawaran saya terlalu kecil barangkali. Dinaikkan lagi, Pak. Ditawar lagi. Kalau kau tidak mau sekian, wahai Abdurrahman bin Auf, ya udah, saya kasih naik sekian. Abdurrahman masih diam karena kan buang hajat. Dia bilang orang itu, wah, ini mungkin penawaran saya masih rendah. Dinaikkan lagi. Kalau sekian Abdurrahman bin Auf mau enggak? Diam lagi. Kalau sekian bagaimana Abdurrahman? Jadi semakin naik. Abdurrahman berpikir, waduh, tambah kaya ini kalau ditawar begitu tinggi. Cuma Abdurrahman tidak mau bicara kan? Nah, jadi dia hanya memberikan isyarat. Bagaimana Abdurrahman? Mau enggak kalau sekian? Orang buang hajat, dia bilang, pembeli ini bilang, oh ya, berarti Abdurrahman sudah sepakat. Ya. Jadi cuma berdaham, bayangkan, cuma berdaham dapat keuntungan berkali-kali lipat. Kita pernah nggak di pasar, Pak, berdaham dapat keuntungan berkali-kali lipat, Pak? Itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena ia menerapkan apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW dan apa yang ada dalam Al-Quran. Karena jelas dalam Al-Quran, Pak, may yuqridallahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsirah. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka ia akan diberikan balasan yang banyak, balasan yang berlipat ganda. Jadi kalau kita sedekah, infak, itu seolah-olah kita memberikan pinjaman kepada Allah. Kenapa dalam Al-Quran menggunakan istilah pinjaman? Artinya begini, kalau Allah yang pinjam, Allah malu kalau tidak mengembalikan. Ya, artinya pasti dikembalikan karena sifatnya pinjaman. May yuqridallahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka pasti Allah akan gantikan dengan balasan yang banyak. Jadi kalau kita berinfak, bersedekah, seolah-olah kita memberikan pinjaman kepada Allah. Allah malu kalau tidak membalas. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, Maha memiliki segala-galanya. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.